salah satu kenapa kita tidak bisa cepat pulih adalah kita nggak punya data seberapa hancur dan seberapa dalam krisis itu menghantam gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Brother and sister, om dan tante, kembali lagi bersama saya Iman Nikmatullah dalam secangkir inspirasi. Tetap mencerahkan, mencerdaskan, dan menginspirasi. Malam hari ini ditemani rintik-rintik hujan yang syahdu, kita akan ngobrol tapi agak lebih serius dan tajam bersama Ketua Dewan Pakar KOP Alumni FOSEI dan Ketua Dewan Penasihat KOP Alumni FOSEI. Saya sapa dulu pelan-pelan ya. Assalamualaikum Kang Ali Sakti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kondisi sehat Kang? Alhamdulillah. Badan makin kurus apa makin gemuk nih pandemi ini Kang? Ini ya, develop. Kamu bahasa ekonomi harus develop. Berkembang ya? Berkembang. Berflower ya? Berkembang. Jadi Kang Ali Sakti ini adalah alumni S3 UI, S2-nya di Malaysia, S1-nya di Unpad, doktor. Akan coba untuk mengkaji pandemi ekonomi syariah bisa apa. Bagaimana konsep ekonomi syariah memandang pandemi ini. Nanti detailnya kita akan gali lebih dalam dengan Kang Ali Sakti. Sebelah Kang Ali Sakti, Assalamualaikum Pak Alfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini temennya Pak Agus Yudhoyono memang selalu siap. Tasnya aja udah kayak tas militer tuh, bawa-bawa berat ya. Pak Alfi Wijaya adalah Ketua Dewan Penasihat KFOSEI. S1-nya di UGM. Anda tentu paham betul bagaimana UGM ya. SMA-nya dulu di Taruna Nusantara. Satu asrama dengan Agus Yudhoyono ya, itu Pak Alfi ya. Siap. Dan kayaknya kalau beliau nanti bisa jadi pemimpin nasional, Pak Alfi akan ke bawah-bawah tuh. Amin. Amin. Ya. Tapi ya kita hormatilah alumni-alumni Taruna Nusantara itu. Dan S2-nya di IPB ya. IPB, Bogor. Jadi kapasitas dua orang ini cukup terpercaya untuk membedah pandemi ekonomi syariah bisa apa. Baik, Pak Kang Ali Sakti. Ini kan pandemi ini sejak 2020 ya. Sampai 2 tahun ini orang mengira kurvanya akan seperti kurva L gitu ya. Turun lama gitu L-nya, nggak tahu nih ke depannya kapan ya, sampai makanya disebut L gitu, ujungnya nggak ketahuan kapan naiknya gitu. Masih mending kurva L. Kalau kurva I Astagfirullahaladzim. turun terus. Nggak tahu kapan ini. Nggak tahu ya? kapan ketemu sama dasarnya. Waduh, serem banget ini. Kita akan coba mendalami ya seperti apa pandemi ini kemudian berimpact pada krisis ekonomi dan bagaimana sih Kang Ali kondisi saat ini separah apa nih pandemi ini. Monggo Kang. Ya, kalau kita bicara dari kacamata ekonomi ya, bahwa pandemi itu sudah secara otomatis memberikan krisis ke setiap negara itu dalam 2 bentuk, krisis kesehatan dan krisis ekonomi, di mana keduanya itu saling berkaitan. Jadi kalau lihat covernya satu majalah itu kan ada kayak kurva dan kemudian tercermin gitu ya, yang satu naik, yang satu turun. Jadi itu betul-betul menggambarkan 2 krisis, yang satu naik, krisis kesehatannya, di mana korban COVID-nya itu selalu meningkat, dan itu akan tercermin di mana kurva ekonominya akan turun seproporsional dengan meningkatnya krisis kesehatan. Nah, yang kemudian jadi pertanyaan kan di awal-awal ketika krisis, turunnya sedalam apa sih? Kapan sih dia sampai dasar dan kemudian mulai meningkat? Kalau pertanyaan itu ditanya ke mungkin semua pakar ekonomi, itu sangat bergantung dengan cermin yang ada di atas, yaitu krisis kesehatan. Kapan dia sampai pada titik tertinggi dan kemudian turun. Jadi betul kata beberapa pakar, kalau memang mau menyelesaikan krisis ekonomi, harus menyelesaikan krisis kesehatannya. Jangan Anda fokus ke krisis
ekonomi dan kemudian mengabaikan krisis kesehatan dengan berharap dia akan turun dengan sendirinya. Nggak bisa begitu. Jadi dengan kondisi yang ada saat ini dan berlarut-larut sampai 2 tahun, dulu ingat sekali saya, pada pertengahan tahun 2020 itu banyak sekali yang mengatakan bahwa kalau sampai ini bertahan 3 bulan ke depan, semuanya nyerah. Tapi ternyata Ini udah 2 tahun. ini sudah 2 tahun. Berarti ada beberapa beberapa sektor yang memang sudah kolaps. Cuma memang biasanya data kita selalu nggak ini ya, nggak akurat. Ada make up-nya maksudnya. Ada berapa data yang ada berapa jumlah sektor usaha yang kolaps gitu ya. Semua sudah tahu lah secara umum bahwa berapa pabrik yang tutup, berapa buruh yang kemudian harus di layoff, di PHK. Itu semua sudah menggambarkan bahwa ekonomi yang biasa teman-teman dosen belajar mengajarkan di kampus bahwa ekonomi itu, mesin ekonomi itu ada 4. Ada konsumsi, ada investasi, ada belanja pemerintah, dan perdagangan luar negeri. Nah, ketika COVID melanda, banyak negara lockdown, banyak usaha tutup, para konsumen tidak mau beraktivitas di luar rumah, maka tentu saja yang langsung terkena adalah konsumsi lumpuh. Kalau konsumsi lumpuh, siapa yang mau investasi? Atau memang investasi memang sudah turun karena apa? Buru-buru dirumahkan. Perdagangan luar negeri sudah lockdown antar negara, kan berarti global supply chain-nya sudah stop. Jadi sekarang yang menjadi satu-satunya mesin ekonomi yang bisa diandalkan cuma government spending. Itu kenapa kita maklum saja misalkan sekarang pemerintah itu bebannya berat sekali. Karena yang menjadi pertanyaan, apakah pemerintah bisa menjadi backbone dari ekonomi agar ekonominya masih tetap running? Cukupkah amunisi yang dia miliki? Cukupkah stimulus fiskal dan modal-modal di belakangnya itu menjaga agar ekonomi tetap jalan setelah hampir 2 tahun ini? Atau memang ada sesuatu yang perlu kita ketahui agar kita tahu betul berapa buruk ekonomi ini sedang terjadi. Kan kita belajar dari teori krisis tahun 98 ya. Banyak negara di Asia Tenggara yang terkena. Salah satu kenapa kita tidak bisa cepat pulih adalah kita nggak punya data seberapa hancur dan seberapa dalam krisis itu menghantam. Nah, harusnya sekarang, dan itu juga terjadi pada tahun 2008-2011 yang terjadi pada Eropa dan Amerika. Lehman Brothers hancur 2008, tapi karena datanya tidak begitu akurat, akhirnya menggelinding menjadi krisis utang di negara Eropa dan Amerika yang kemudian membuat bangkrut beberapa negara. Jadi Kang Ali ingin menyampaikan bahwa apa yang terungkap di data itu biasanya di belakangnya jauh lebih buruk gitu ya. Di balik data itu ada hal yang lebih buruk gitu. Iya. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu ya? Karena kebanyakan orang akan lebih suka menutupi data itu karena memang menjaga agar kepercayaan pasar tetap ada. Wah, Karena kan bahaya ya, kalau ekonomi itu digerakkan juga sama persepsi, digerakkan juga dengan harapan ke depan. Ya, makanya kan ada beberapa indikator tuh, harapan ke depan itu seperti apa, apakah dia optimis atau pesimis, dan itu menentukan juga preferensi orang investasi. wow. Nah sekarang saya belajar dari angka-angka yang pernah terjadi tahun 2008-2011. Beberapa negara itu memang mendisclose kondisi yang sebenarnya ya. Saya ambil contoh nih, Kang Iman ya. Jadi kalau beberapa negara tahun 2011 itu ada yang rasio utang dengan PDB-nya itu melebihi 150%. PDB itu apa tuh? Utang dibandingkan PDB. Ya, Kenapa utang ketemu? luar negerinya terhadap sama seperti ini, utang Kang Iman pada setiap bulan yang harus saya bayar dengan pendapatannya per bulan. Ternyata 150 sekian persen. Lebih gede utangnya. Lebih besar utangnya daripada Jadi nggak bisa kebayar gitu. nggak bisa kebayar. Tapi
hal-hal yang seperti itu harusnya kan dicek seberapa besar dia nggak bisa bayar. Nah kita ketika krisis saat ini seberapa buruk sih kemampuan mesin ekonomi yang kita mau jaga gitu agar tetap mengalir gitu, agar tetap berputar. Apakah konsumsinya, investasinya, government spendingnya, atau perdagangan luar negeri. Nah kondisi saat ini kita tahulah konsumsi bagaimana gitu. Sampai detik ini pun kita masih terus khawatir karena PPKM atau istilah lockdown dengan istilah yang bertahap seperti itu tetap saja substansinya sama, membatasi aktivitas masyarakat di luar rumah yang kemudian mempengaruhi aktivitas konsumsi produksi. Nah kalau ternyata dibatasi, berarti dia kan mengecil, ya. Mengecilnya sampai kapan? Karena durasi itu menentukan gitu. Nah, semua nggak pernah ada yang bisa memprediksikan berapa durasinya itu. Padahal durasi itu yang menentukan juga perkiraan pemulihan ekonomi dan berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk memulihkan itu. Jadi sekarang crucial poinnya adalah durasinya gitu. Jadi saya dan istri berhenti makan bakso selama PPKM itu mempengaruhi ekonomi negara ini. Oh gitu iya. Ya? Wow. Iya, coba bayangin Menarik, kalau ya? ada 100.000 orang, sekian juta orang nggak makan bakso dalam waktu yang sama. Kan berarti ada sekian agregat konsumsi yang tidak terjadi. Gitu. Itu menentukan. Kita terkadang ini ya, cuma melihat apa yang ada di permukaan. Kita nggak lihat di bawah-bawahnya. Kalau dulu-dulu di awal-awal pandemi kita lihat, banyak yang dirumahkan, tapi kemudian masih bisa dikasih tunjangan sama perusahaan-perusahaannya gitu ya. Tapi sekarang, sekarang sudah langsung permasalahannya basic sekali. Nggak heran kalau semakin hari semakin banyak orang yang ada di jalan-jalan, ya, karena memang penganggurannya sudah melewati durasi untuk bertahan dan akhirnya harus terusir dari kontrakan, terusir dari rumah sewaan, dan dia harus ada di jalan. Dan itu miris sekali karena baru kemarin kita lihat kan ya, ketika petugas Satgas Covid itu menegur orang yang di jalan dan kemudian dia mengatakan, ya saya mau kemana, orang saya diusir dari kontrakan, harus di rumah, siapa yang biayai? Nah sekarang pertanyaannya kan mendasar lagi nih, pemerintah sebagai satu-satunya mesin ekonomi itu bisa sampai mana gitu? Oke. Wah ngeri nih. Konsumsi udah jelas terprosok ya. Ya kita udah lama lah nggak jajan di mall gitu ya. Bahkan katanya ada pabrik sepatu yang bangkrut gara-gara anak sekolah nggak perlu beli sepatu gitu kan. Konsumsi udah jelas. Investasi ya takut kan, nggak ada yang beli kan. Investor pasti kabur. Kemudian ekspor impor, gimana mau ekspor, dibatasi gitu kan. Tinggal satu-satunya government ini kan. Nah saya mau nanya nih ke Dewan Penasihat KAFUSI, Pak Alfi Wijaya yang pengalaman di sektor realnya jauh lebih panjang dari Kang Ali. Karena beliau tuh sering belusukan ke UKM-UKM. Kemudian pembacaannya juga matang. Saya ingin dapat nih, kita semua pengen dengar. Menurut Pak Alfi ya, apakah sudah optimal nih mesin G ini? Karena kan satu-satunya yang diharapkan nih, kata Kang Ali kan, setelah 3 halnya turun, tinggal government yang diharapkan. Menurut Pak Alfi ini, sudah seberapa jauh nih government bisa menyembuhkan ya, efek dari pandemi ini? Silakan Pak Alfi. Oke, baik Pak Iman. Sebelum ngomong G, sebelum ngomong G itu government spending ya? Government spending. Yeah. Government spending itu pengeluaran negara gitu ya? Pengeluaran negara. Okay. Belanja. Kita akan bicara dulu. Judulnya kan tadi, pandemi ekonomi syariah bisa apa? Ada 3 kata kunci di sana. Perasaan Pak Alfi dari dulu 3 terus. Iya. Rasulullah suka yang ganjil-ganjil. Kalau lebih dari 3 susah ngingetnya. Ya kan? Yang pertama adalah pandemi, yang kedua adalah ekonomi, yang ketiga syariah. Nah, itu. Pandemi jelas sangat nyata di depan kita. Yang kita kagak pernah dulu ngalami pandemi, sekarang tiba-tiba semuanya berubah. Gara-gara makhluk Allah yang sangat kecil bahkan tidak kelihatan. Semua harus tiarap, semua harus di tempat, jaga jarak dan pakai masker dan seterusnya. Kita clear tentang pandemi. Sekarang ekonomi. Sebelum ngomongin syariah nih, kita ngomong ekonomi dulu.
Bagi saya ada 3 fenomena menarik. 3 lagi nih, 3 lagi. 3 lagi. Awal yang pertama. Saya melihat dalam konteks ekonomi ada double shock. Kalau tadi Kang Ali menyampaikan ada naik, ada turun. Kalau saya double shocknya pengamatan di lapangan adalah ini ada shock di sisi supply and demand berbarengan. Dari sisi permintaan dan penawaran berbarengan. Orang tadi nggak bisa jajan ke mall segala macam, berhenti demand-nya. Di sisi lain produksinya juga nggak bisa karena memang bahan bakunya juga tidak bisa jalan. Tiba-tiba terhenti nih ekonominya. Wow. 1, double shock pertama. Yang kedua, kita ingat zaman krisis moneter dulu. Itu hanya 1 shock saja. Ini double shock kedua adalah sisi sektorialnya tadi, demand-nya kena, keuangannya kena. Shock kedua. Jadi sama-sama pandemi double itu shock-nya nih ya. double nih. Kalau tadi kita ngomong Supply mikro tuh ya, supply demand keangkat, sektorial kena, keuangan kena. Bank-bank pening ini sekarang. Peningnya kenapa? Sudahlah kemudian pada waktu situasi seperti ini ada masyarakat motifnya berjaga-jaga, ketarik likuiditasnya. Pada saat yang bersamaan karena ini nggak bergerak, dia susah bayar. Jadi keuangan juga kena. Double shock. Double shock. Yang ketiga nih. Yang ketiga agak unik nih dalam konteks ekonomi ini. Kenapa kemudian pandemi ini merata keseluruhan? Karena ada fenomena lain. Ini sebenarnya tidak double shock banget ini. Tapi fenomenanya berbarengan. Tadi masalah ekonomi kena, kalau tadi Kang Ali kesehatan clear, tapi yang saya soroti sekarang adalah ini eranya digital. Jadi penyebaran informasi perspektifnya itu meluas. Zaman dulu barangkali ada pandemi di suatu negara, transisi informasinya perlu waktu. Sekarang kagak. Pada titik yang sama, ini ada podcast nih, langsung rilis semua tahu. Jadi ini ada sebuah akselerasi informasi yang luar biasa, yang sebenarnya di perspektif lain di pandemi ini ada sesuatu yang namanya kita lihat situasi mesti ada 2 sisi ya. Kalau ini bisa dioptimalkan digitalnya, sebenarnya itu sebuah perspektif baru, sebuah peluang baru. Jadi nomor 2 ekonomi saya melihatnya seperti itu. Nah sekarang syariah gimana nih syariah? Sebelum ngomong G tadi kan? Iya. Kalau ngomongin syariah, nah nanti ini Kang Ali juga ahli itu. Saya melihat kita mesti pelan-pelan melihatnya nih syariah ini. Jadi bagaimana nanti G dalam konteks syariah nanti kita lihat. Jadi ya. Sebelum bicara G atau G dulu boleh dah. Udah ditanya-tanya dari tadi belum bisa jawab, repot kan? Soalnya tadi Kang Ali belum menyebutkan tuh G-nya udah optimal iya, belum? Iya, itu pernah Ibnu Khaldun tahun 1404 tuh. Wow. Saya baca literatur tuh. Ya, ini pendiri Facebook aja baca kitab itu, Muqaddimah. Iya. Ibnu Khaldun itu bicara bahwa pemerintah itu adalah pasar terbesar, ibu dari semua pasar, baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Jadi memang ketika kondisi seperti ini, krisis, resesi, ekonomi nggak bergerak, maka pemerintah yang harus main. Karena dia punya resources, baik source of fund-nya, dana masuk maupun keluar. Walaupun mungkin berubah. Yang semula pajak mungkin akan dilakukan resources yang lain. Karena ketika semuanya itu berhenti, maka G itu bisa berperan seperti itu. Dan memang itu harus diharapkan. Ya. Nah, tapi ini kita pengen membingkai dulu. Apakah ekonomi syariah itu hanya G? Antar dulu. Ngomongin ekonomi syariah, banyak perspektif. Tapi bagi saya, ekonomi syariah ini sebenarnya mesti dibicarain di 3 titik secara berkesinambungan dan dinamis. Pertama adalah pasti ketika orang ngomong ekonomi syariah, ini adalah ekonomi yang merujuk pada Quran dan hadis. Kurang lebih gitu ya. Atau prinsip-prinsip syariah, bahasanya gitu. Cuman, apa sih yang dirujuk? Ada 3. Pertama adalah secara teori, yang kedua secara sistem, yang ketiga secara aplikasinya, orang-orang yang mengerjakannya. Jadi kalau nanti kita ngomongin ekonomi syariah bisa apa, kita lihat 3 perspektif itu. Bagaimana secara teori, bagaimana secara menjalankan sistemnya, dan bagaimana orang-orang mengeksekusinya. Karena kalau enggak kita misleading. Nanti dikira ekonomi syariah mana solusinya, kagak ada di sebelah mana. Itu orang-orang Islam, ekonomi lagi tiarap semua. Antar dulu, ekonomi syariah itu saling terkaitan.
Jadi kalau toh kita bicara G, ini kita kuliti. Perspektif secara teoretikally bisa apa? Sistem yang dibangun seperti apa? Orang-orang yang mengeksekusi seperti apa? Jadi sama-sama ini berprinsip dari prinsip syariah, tapi kalau ini tidak dilihat dalam perspektif yang jelas ketiga-tiganya, bisa jadi teorinya unggul, sistemnya sudah bagus, eksekusinya blow on, nggak jalan. Karena ekonomi syariah itu perlu juga eksekutornya, aplikasinya, siapa yang the man behind the gun-nya. Nah, itu mesti jalan. Aplikatornya ya. Aplikatornya. Jadi nanti kita bisa lihat satu-satu. Ekonomi syariah ini bisa berperan apa dalam konteks ini. Jadi Pak Iman, memang pemerintah ini menjadi salah satu elemen utama ketika memang ekonomi terhenti. Ada shock-shock tadi. Karena dia bisa menggunakan resources yang dia miliki untuk masuk. Apa yang mesti dilakukan? Tidak sekedar pemerintah. Nanti kita kupas elemen-elemen apa lagi yang lain. Pemerintah jelas, dia bisa menggunakan resources yang dia miliki, tinggal kita pikirkan programnya apa. Kalau sudah jelas programnya, eksekusi di lapangannya gimana? Nah, itu yang mesti kita pikirin. Wah, nanti kita ke satu-satu. Tiga, udah banyak tiga banget tuh Pak. Iya. Saya hitung ada 5 tuh. 5 kali 3 udah 15 poin dalam beberapa menit pembicaraan Pak Alfi tadi ya. Jadi betul tadi, G nggak sekedar G ya. Yes. Tapi juga ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Yeah. Terutama terkait dengan tadi kutipan Ibnu Khaldun menarik sekali tadi. Yes. Pemerintah adalah ibunya pasar ya. Yes. Berarti pasar terbesar dong ya. Pasar terbesar. Nah, sebelum Pak Alfi nanti menjelaskan bagaimana mestinya government menjadi pasar terbesar, mungkin kita ingin dengar juga perspektifnya Kang Ali nih. Yeah. G tadi tuh udah optimum belum sih Kang Ali? Iya, kondisinya kan seperti yang tadi Mas Alfi bilang ya. Jadi kalau dilihat dari perspektif makro, ekonomi itu selalu dibagi menjadi dua. Ada sektor publik atau sektor pemerintah, ada sektor swasta. Dua sektor ini memproduksi barang atau jasa yang memang akan ditujukan pada masyarakat untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka gitu. Yang dominan adalah memang sektor swasta. Jadi pemerintah itu kalau sektor swasta tidak berminat, baru pemerintah yang masuk. Ada yang disebut dengan market value. Ketika sektor swasta gagal memenuhi itu, maka pemerintah yang kemudian memenuhi itu. Itu teori basic dalam keuangan publik atau teori basic di sektor publik. Nah, ketika COVID datang, sektor swasta lah yang memang lumpuh. Kan konsumsi, investasi, perdagangan luar negeri itu kan swasta. Iya. Sektor pemerintah dengan government spending-nya kemudian muncul untuk bisa menjaga agar roda ekonomi tetap jalan. Apa yang dilakukan pemerintah pada masa Covid ini itu template sekali dalam teori ekonomi, bahwa dia harus memainkan peran untuk menjaga agar aktivitas ekonomi baik demand dan supply tetap berlangsung. Maksud template itu udah ada standarnya gitu? Sudah, iya. Template maksud saya itu theoretical banget. Oke. Tapi kebijakan apa yang diambil, nah itu bermacam-macam. Jadi misalkan kalau yang dilakukan pemerintah dengan mencoba mengoptimalkan stimulus fiskal yang dimilikinya sebagai amunisi pemerintah dalam rangka memitigasi dampak dari pandemi. Munculnya pengangguran baru, munculnya masyarakat miskin baru, itu kan perlu subsidi agar mereka itu tidak terlunta-lunta, agar mereka punya purchasing power untuk bisa menjaga tingkat permintaan di pasar. Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Yang pertama, relokasi anggaran. Anggaran-anggaran yang tidak terpakai pada pemerintah pusat maupun daerah kan kemudian dialihkan menjadi anggaran pandemi. Kemudian juga meminta lembaga lain selain dalam hal ini kan kalau yang namanya stimulus fiskal kan dimainkan oleh Kementerian Keuangan misalkan ya. Atau pemerintah dalam satu tim. Juga meminta misalkan Bank Sentral bagaimana bisa mendukung itu. Itu kenapa tidak heran kita lihat Bank Sentral juga ikut mendukung untuk menjaga amunisi fiskal dari pemerintah agar mampu tetap memitigasi yang tadi. Saya kembali ke apa yang disampaikan Mas Alfi ya. Ini terlepas dari nanti eksekusinya seperti apa ya. Tapi konteks teorinya seperti itu. Kemudian utang luar negeri itu dalam rangka menjaga amunisi pemerintah untuk tetap bisa memitigasi dampak COVID. Jadi utang luar negeri supaya pemerintah bisa tetap belanja gitu? Iya,
mau tidak mau karena memang kemampuan pemerintah terbatas, gitu ya, terbatas. Dan di negara manapun seperti itu, gitu. Di masa pandemi ini, saya bisa prediksikan hampir banyak negara melakukan hal yang sama. Ketika kemampuan dia tiba-tiba turun, gitu. Ini udah 1 tahun lebih loh. Kan pasti kita akan sangat mudah untuk memprediksikan pasti penerimaan pemerintah dari pajak menurun drastis. Tadi anggaran katanya dialihin. Sekarang berapa sih anggaran dialihin untuk pandemi itu? Berapa triliun sih Pak Kang Ali? Saya mungkin secara ini nggak punya datanya ya, tapi relokasi anggaran itu sudah menjadi kelumrahan dalam rangka memitigasi tadi ya. Tapi besarnya kan biasanya diumumkan oleh pemerintah. Berapa tambahan anggaran yang digunakan untuk memitigasi itu. Nah, cuma memang yang saya tertarik dengan apa yang disampaikan Mas Alfi tadi ya. Di Ibnu Khaldun juga ada teori yang mengatakan bahwa ekonomi itu ibaratnya, analoginya nih, seperti air yang mengalir. Jangan dihambat atau terhambat. Kalau internalnya menghambat, artinya begini. Kalau barang dan jasa itu terhambat, itu sama seperti air yang mengalir kemudian dihambat menjadi air genangan, air kubangan, itu jadi sumber penyakit. Sama juga jangan terhambat. Kalau tadi dihambat, kalau dihambat itu kayak orang kaya, dia tumpuk-tumpuk harta aja gitu ya, nggak mau dialirin ke tetangga, keluarga dan lain sebagainya, itu jadi penyakit. Tapi dalam konteks makroekonomi, nah semua kondisi yang menghambat aliran itu nggak boleh terjadi. Satu, pandemi ini kan menghambat sebenarnya. Jadi hambatan itu harus diangkat gitu. Itu kenapa nggak heran pakar ekonomi hambatan itu dulu yang difokuskan. Masalah pandemi ini dulu dicoba bisa dikendalikan nggak sehingga pada saluran air ada tiba-tiba hambatan kesehatan nih. Ya, hambatan harusnya kesehatan. Yang ngebedungnya dicabut ya. Karena konsumsinya terhambat, investasi terhambat, perdagangan luar negeri terhambat. Nah, itu harus diangkat dulu. Setidaknya pemerintah bisa membuat kalkulasi yang lebih akurat. Apakah pandemi ini bisa dikendalikan? Kalau memang dihentikan agak susah kan dalam jangka pendek, bahkan ada yang bilang jangka panjang juga masih susah ini dalam kurun waktu sekian gitu ya. Tapi setidaknya dengan pendekatan yang terukur, dengan pendekatan yang berbasis data, dia bisa mengkalkulasi. Kalau saya melakukan ini, ada penurunan dampak pandemi, maka saya bisa memprediksikan durasi pandemi sekian. Dan itulah yang kemudian menjadi basis dalam rangka program-program pemulihan ekonomi, gitu. Dan saya yakin pemerintah sudah punya itu. Hanya saja mungkin ada masalah dalam eksekusi. Kita tahu sendiri lah ya, di negara berkembang kebanyakan punya masalah dalam eksekusi. Teorinya sudah matang, tapi begitu eksekusi, harmonisasi kebijakan, bagaimana arahan dari pusat ke daerah, bagaimana eksekusi di lapangan, itu menjadi kendala. Belum lagi ada kontaminasi macam-macam gitu ya. Entah itu korupsi, pungli dan lain sebagainya gitu. Mungkin dulu waktu ada hambatan terjadi nih di aliran air ini, sebut saja pandemi ini disebut hambatan. Dulu kan kita terkesan abai itu untuk membersihkan hambatannya gitu. Seolah-olah kita harus terus ngalirin aja gitu, biarin aja hambatan hilang sendiri itu. Ya. Kira-kira menurut Kang Ali gimana itu? Itu buat saya kalau orang yang mencoba memaklumi itu boleh jadi alasannya adalah ya dulu dengan keterbatasan pengetahuan mungkin asumsinya ya seperti itu. Dia pikir ini sama seperti flu burung. Kan ketika flu burung muncul, nggak sampai kok ke Indonesia dan akhirnya cuma ada di mana, di Hong Kong atau di nggak sampai ke sini gitu. Tapi ternyata ini jauh luar biasa daripada sekedar flu burung gitu. Atau dulu pernah antraks di Afrika, nggak pernah sampai kemari atau tidak mewabah seperti pandemi ini. Jadi karena prediksinya nggak sampai ke situ ya. Yes. Ya kan ini ya ada semacam rational adaptation ya.
ada logika di mana dia menangkap informasi pada masa lampau dan kemudian dia melakukan tindakan pada saat ini berdasarkan masa lampau gitu. Oke, jadi karena merasa bahwa Indonesia ini selalu selamat dari beberapa pandemi gitu ya, Iya. antrak, flu burung kan. Ya, kan ingat ya di awal-awal ketika banyak sekali pihak yang mengatakan nggak akan sampai Indonesia lah, dia akan mati karena tropis gitu ya. Karena suka makan nasi kucing, karena izinnya sulit masuk ke sini gitu ya. Baik, Kang Ali, menarik tadi penjelasan Kang Ali bahwa sebetulnya hambatan itu harus segera dihilangkan dan pemerintah sudah melakukan itu sebetulnya. Hanya memang ya adapun waktu itu agak terlambat karena analisisnya nggak sampai situ ya, prediksinya. Kalau saya memprediksikannya lebih pada masalah ini ya, eksekusi. Jadi gini, Kang Iman, salah satu yang membedakan krisis saat ini dengan krisis yang pernah kita rasakan tahun 98, yang paling membedakan adalah pada krisis 98 kita tahu krisisnya dan kita bisa langsung melakukan treatment dengan begitu cepat. Karena apa? Semua perangkat-perangkat ada di tempat. Semua perangkat pemerintah, kolega di swasta, itu ada di tempat. Sekarang masalahnya ketika pandemi datang, mau langsung treat, pemerintah ada di rumah. Semuanya WFH. Mau melakukan koordinasi, ada keterbatasan. Mau melakukan eksekusi kebijakan, masing-masing punya asumsi dan komunikasinya tidak lancar seperti krisis dulu. Karena ini krisisnya krisis kesehatan, ada wabah di sana, semua orang khawatir, gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti itu, turunannya juga masih banyak masalahnya gitu. Sehingga di awal-awal hampir semua negara punya kalau saya bilang kegugupan dalam melakukan tindakan karena dia tidak memiliki pengalaman dalam men-treat krisis sejenis ini gitu kan. Double krisis ini dan terutama krisis kesehatan ini gitu, nggak punya pengalaman sama sekali, nggak punya best practices. Taunya akhirnya membongkar lagi data sejarah flu Spanyol seperti apa gitu kan, atau black fungus pada masa lampau seperti apa. Tapi kita tidak bisa lagi mengcopy apa yang dulu yang dilakukan pada masa lampau karena lingkungan ekonominya sudah berubah gitu. Tadi disebutkan bahwa informasi itu begitu cepat loh. Jadi begitu ada presiden buruk di satu tempat, itu menjadi presiden buruk di semua tempat. Pemerintah mau melakukan ini akhirnya tidak bisa efektif karena presiden buruknya sudah terbentuk. Baik. Begitu kompleks. Jadi pemerintah ini memang menemukan masalah di sisi eksekusi. Sangat kompleks. Karena masalah kompleksitas pelaksanaannya ya. Yes. Karena katanya koordinasi di negara ini adalah barang paling mahal. Ya karena susah itu. Masing-masing departemen, masing-masing bidang agak sulit untuk berkoordinasi. Baik Pak Alfi, ini saya ingin mengorek lagi tuh. Ada 3 hal tadi kan. 3. Dari sisi pandemi, kemudian ekonomi, syariah, kemudian ada double shock ya, shock supply and demand, shock likuiditas sama shock apalagi satu lagi tuh. Likuiditas sama satu lagi apa Pak? Aset quality. Siap. Saya ingin menggali lagi ke Pak Alfi. Tadi kan belum selesai tuh di sisi government. Siap. Mohon dijelaskan Pak Alfi, apakah sudah optimal nih government dalam mengendalikan pandemi ini? Ya. Dan apa usulan dari Pak Alfi sebagai penasihat ekonomi syariah nih? Berat amat nasihat. Oke Pak Iman. Ya. Kalau kita bicara pandemi dan dampak ekonomi ya, serta bagaimana syariah melihat ini, misalnya kita ibaratkan nih, sebuah rumah, ya, sebuah rumah lagi kebanjiran, karena ada rumah itu, misalnya ini hujan deras, kemudian hujan yang ngatur Gusti Allah. Begitu Allah sudah turunkan, maka sikap kita pertama adalah ini pasti sudah kuasa Allah. Ketika Allah turunkan hujan, pasti nanti hujan berhenti. Itu dulu sikap mental pertama. Yang kedua adalah rumah ini mau kita apain? Mana dulu yang mau kita selesai? Karena kebetulan airnya masuk terus. Ibarat rumah nih, ada satu lubang besar sehingga itu airnya masuk ke dalam rumah terus. Lubang ini katakanlah pandemi itu. Jadi ada kebocoran, ada sebuah virus yang bisa masuk ke sini. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita lihat ini? Pertama, kalau air sudah masuk,
yang kita lakukan buang airnya supaya air kelar, atau tadi ketika ada sumber air yang masuk kita tutup dulu? Pertanyaan itu dulu. Tutup dulu, cocok, pinter. Jadi kalau kita mau membenahin ini, nanti kita bicara pemerintah sama non pemerintah ya, swasta. Kalau kita punya rumah, ini kebetulan rumah kita kebanjiran karena ada air masuk, maka langkah pertama adalah sebelum ini tutup dulu atau bersihin air, mesti kita tanya, kalau ada permasalahan dunia, kamu tanya pada ahlinya. Itu dulu. Jangan sampai kita salah nanya ahli. Untuk nutup gentengnya ini? Mau nutup dulu bocornya. atau mau ngilangin air dulu, tanya ke ahlinya. Oke. Ada hadisnya itu, kalau ada apa-apa nanya ahli dulu, jangan sembarangan. Orang yang nggak ahli ditanya. Waton suloyo bahasa Jawanya gitu. Kakak bener. Nanya yang ahli dulu itu yang pertama. Yang kedua adalah kaidahnya, kalau kita tidak bisa mendapatkan yang baik-baik, maka lebih utama kita hindarkan mudaratnya. Maka betul. Kalau kita lihat fenomenanya, air kita keluarin terus, rumah tetap bocor karena memang ada air masuk. Maka langkah pertama adalah nutup bocornya. Karena hujan belum berhenti gitu ya. Hujan belum berhenti, maka kita harus tutup tuh. Dalam konteks kebijakan, ini udah mau ngomong pemerintah nih ya, nanti swasta kita bab berikutnya. Dalam konteks kebijakan harus ada situasi di mana pemerintah mengambil kebijakan apapun, pertama tanya ke ahlinya, ini fenomena apa? Fenomena kesehatan apa? Satu itu. Sehingga dia mengambil kebijakan udah clear. Yang kedua, ketika ada beberapa hal yang ada trade off, ada persimpangan di sana, mana yang diambil dulu? Kalau tanya saya ya, ini pengalaman di lapangan. Situasi seperti ini, pakai dua kurva yang Kang Ali sampaikan, maka yang utama adalah nutup bocornya dulu. Oke. Gentengnya ditutup dulu. Kalau ini dulu, air dulu yang dikeluarin, repot. Nutup genteng dalam sebuah rumah dalam konteks ekonomi, ini berarti kalau ada pilihan ekonomi atau kesehatan, kalau saya pilih kesehatan dulu. Selesaiin dulu. Karena bolongnya itu di kesehatan. Di kesehatan. Virus masuk lewat sana, bro. Jadi itu dulu. Nah, sekarang kita lihat G gimana nih? G gimana itu kelihatan dari berapa porsi anggaran. G ini kan main dengan anggaran. G ini government ya. Government. Anggarannya berapa untuk kesehatan? Kalau kita ingat nih, angkanya gue lupa dah. Tapi ada 5 poin pemerintah itu main anggaran. Satu adalah memang untuk kesehatan. Yang kedua, kalau nggak salah dia main untuk usaha. Yang ketiga pelindungan ekonomi, ini. Yang keempat untuk aktivitas-aktivitas yang sifatnya ketahanan sosial gitu. Ini. Bantuan-bantuan. Bantuan-bantuan. Kalau kita jumlah, coba dijumlah dah. Itu kelihatan sekali. Yang diselesain ternyata buang air dulu. Bukan nutup genteng. Jadi Pak Alfi ingin menyampaikan bahwa seharusnya anggaran kesehatan yang dibesarkan gitu ya, yang menjadi paling besar. Ya, satu timing nanya kepada ahli, begitu ini ada kondisi seperti ini, mestinya fikih prioritasnya itu tutup dulu kemudaratan, perbaiki dulu genteng. Bahwa anggaran dinamis iya, tapi kemudian pengambilan kebijakan oleh ibu ekonomi tadi mestinya untuk genteng dulu, menurut pendapat saya ya. Ya. Nah, ini di lapangan gitu tuh. Jadi orang tenang, oke, kita care terhadap itu. Bahwa memang ada trade off ekonomi ya, tapi kalau sumber masalah ekonominya belum ditutup, ya nggak kelar-kelar untuk kebanjirannya. Iya. Jadi menurut saya rasanya pemerintah sudah optimal, tapi timing pengambilan kebijakan dan alokasi anggarannya rasanya belum terlalu tepat. Sehingga ini kita berlarut-larut ini. Misalnya gitu. Nah, yang ketiga, selain masalah timing, masalah prioritas, yang ketiga adalah tadi, eksekusi di lapangannya gimana. Udah kondisi kayak gini, nggak kelar-kelar, bocornya nggak segera ditutup, di sininya ternyata mengeluarkan airnya. Mengeluarkan air ini kan sebenarnya bagaimana kita jagain aktivitas berikutnya. Nah, ini ternyata eksekusinya juga agak lemah ini. Jadi
Ini yang membuat kita berlama-lama. Jadi udah terlambat nambal bolongnya, pada saat nguras airnya juga kurang optimal ya? Kurang optimal. Di sisi apa kurang optimalnya Pak Alfi itu? Nah, itu pertanyaan menarik itu. Tadi ekonomi syariah bicara 3 hal. Teori, sistem Sama orang-orangnya, eksekutor. eksekutornya. Teorinya udah pada ngerti dah. Ini mestinya 0. Loh kok nggak 0? Ah, berarti teorinya agak salah dikit ini. Yang kedua, sistemnya itu bagi anggarannya itu, Bro. Udah ya kalau saya lihat sebagai orang lapangan udah agak miss ini. Nah, yang ketiga, ini orangnya. Nah, kalau orang misalnya nih tadi disebut, ya kita terakhir dengar kan, begitu ada bansos berapa kemarin? 650 ribunya diminta. Uang kresek katanya kan. Nah, ini. Gitu kan? Mestinya kalau kita mau nutup tuh, yang pertama itu pastiin rumah sakit itu ada dulu. Anggaran tuh digunakan untuk itu. Rumah sakit ada dulu, jadi mau berapapun yang bertumbangan, clear. Kesehatannya utama. Karena begitu itu clear, yang meninggal berkurang, yang sembuh naik, cepat recovery. Jelas kita ujungnya nih, the end-nya jelas. Ya. Kalau ada varian baru, fine, varian baru. Tapi kita fokus kesehatannya jelas. Bikin orang-orang sadar, supaya dia sehat, supaya dia ini. Jadi fokus anggaran sebenarnya secara sistem, begitu fokus anggarannya clear, ini udah mulai agak bener. Nah baru di orangnya. Nah kalau orang nih masalah, ya ini ya Indonesia Indonesia memang penuh perjuangan. Kalau nggak ada tantangan ya karena beriman kali ya. Beriman tuh banyak ujiannya. Mungkin karena merasa beriman, tahu jalan taubat gitu ya. Itu dia tuh. Jadi agak bertumbuh-tumbuh. Nah, makanya ketika itu terjadi, ya ini agak repot. Jadi usaha masih belum bisa jalan, kesehatannya masih nggak jelas kapan selesainya. Oke, jadi udah sistem tadi kan Pak Alfi bilang bahwa ada sedikit kesalahan ya. Terlambat sedikit banyak itu relatif ya. Iya. Kayaknya udah 1-2 udah agak miss, 3 nambah miss lagi gitu. Tumbuh-tumbuh itu. Ditambah dengan perilaku orang-orangnya sempet-sempetnya korupsi gitu. Di masa krisis pandemi begini kok tega-teganya gitu ya. Itu yang kecil-kecil, yang kresek, yang gede-gede kan sudah jelas di KPK kan. Sudah jelas itu. Oke Pak Alfi, sebelum kita bahas mengenai konsep ekonomi syariah bisa apa, saya ingin tanya lagi nih ke Kang Ali Sakti nih. Kang Ali kan juga pakar juga ya di ekonomi syariah nih. Kira-kira secara konsep ekonomi syariah nih, bisa apa sih ekonomi syariah menyumbang perbaikan pandemi ini? Ya bisa apa? Ya, pertanyaan menarik sebenarnya dan harusnya ekonomi syariah bisa menjawab dengan lebih taktis ya, tidak hanya teoritis, nggak cuma nendang langit gitu ya, nggak cuma filosofis. Tapi sebelum ke sana, saya menarik yang tadi sampaikan Mas Alfi ya. Pandemi ini membuat mata kita jadi sedikit terbuka bahwa ekonomi itu memang akhirnya ketika dia tidak dijalankan dengan baik dan dia tidak punya landasan yang baik, maka kekacauannya itu sangat merusak. Kehancuran permasalahan itu daya rusaknya itu jauh lebih besar. Saya ambil contoh. Tadi yang disampaikan Kang Alfi kan sebenarnya kalau pandangan saya itu cuma 2. Ada kesalahan pada manusia dan ada kesalahan pada sistem. Kesalahan pada manusia ketika manusianya tidak begitu baik karena masing-masing cuma mementingkan individunya saja. Karena kalau dalam teori ekonomi itu ya setiap ekonomi itu tujuan akhirnya satisfaction. Dan satisfaction-nya itu dalam ruang lingkup individu, nggak ada dalam ruang lingkup bersama-sama, itu nggak ada. Makanya orang ekonomi itu selalu bertengkar, ekonomi itu altruistik atau individualistik. Karena dalam teori mikro itu yang diajarin individualistik. Maksudnya bukan altruistik itu apa? Altruistik itu kepuasan bersama. Oh, oke. Kan nggak ada konsep kepuasan bersama, yang adanya konsep kepuasan sendiri, individual. Jadi kepuasan sosial itu sebenarnya nggak ada di ekonomi. Kalau dalam teori ekonomi mikro nggak ada. Bisa cek ya, bisa dicek. Makanya kita mengenal ada yang namanya marginal utility gitu kan ya. Utility itu individual. Ya. Nah, kerusakan pada manusia dan kemudian kerusakan pada sistem. Ketika sistemnya kalau dalam ekonomi syariah, kenapa dia menghindari riba? Kenapa dia menghindari maisir? Kenapa dia mewajibkan zakat? Itu punya pesan kuat gitu bahwa ekonomi
ingin menjaga agar semua sumber daya itu mengalir seperti yang disampaikan tadi Ibnu Khaldun. Zakat harus ada supaya setiap orang duafa itu selalu punya purchasing power. Jangan sampai dia tidak dilibatkan dalam aktivitas ekonomi. Supaya dia punya kurva demand gitu. Supaya dia punya daya untuk merangsang kurva supply muncul. Sektor produksi tetap hidup karena ada yang selalu membeli. Yang kedua, nggak boleh ada riba karena setiap orang kalau ada riba, pemilik modal lebih cenderung untuk mengkeep dan menumpuk hartanya. Sama seperti juga maisir, akan terkonsentrasi pada segelintir orang saja, nggak mengucur lagi ke sektor produksi. Nah, dua hal ini ketika pandemi terjadi, ya manusia sama sistem itu akhirnya krisis ini memperlihatkan daya rusak yang semakin besar. Sama tadi tuh, ketika masyarakatnya tidak begitu punya landasan baik dalam akhlak, dalam perilaku, kepedulian, kok bisa-bisanya ngambil korupsi dana yang harusnya untuk rakyat miskin. Kok bisa-bisanya? Kan itu langsung yang ditanya, itu nuraninya di mana gitu. Iya. Kalau dalam kondisi normal, semua orang tidak susah ngambil, ya dia punya kesalahan cuma ngambil aja. Tapi saat ini Anda ngambil, kesalahannya bukan cuma ngambil, tapi Anda sudah menutup kemampuan hidup dari banyak orang. Jadi lebih jahat dari Robin Hood ya. Robin Hood kan merampok orang kaya bagi orang miskin. Ini orang miskin yang dirampok gitu ya. Saya tidak analogi itu jadi agak debatable ya karena masalahnya ngambil milik orang. Iya. Nanti saya disalahin sama ngambil milik orang. Ustadz gitu. Nah, sama sistem. Nah, sistem ini yang akhirnya membuat kita jadi melek lagi gitu. Oh, dalam kondisi kayak saya kembali ke yang awal ya, bahwa mesin konsumsi lumpuh, mesin investasi lumpuh, mesin perdagangan luar negeri lumpuh, yang cuma bisa diandalkan cuma belanja pemerintah, sektor pemerintah. Ekonomi syariah bisa apa? Maka muncullah sektor ketiga sebagai P3K awal gitu ya. Karena dialah yang kemudian membuat orang-orang yang terdampak karena konsumsi lumpuh, investasi hancur dan perdagangan luar negeri hancur. Silahkan lihat ya, yang akhirnya kena pertama kali ketika pandemi ini adalah semua sektor konsumsi yang ada di pinggir-pinggir jalan, karena mulai banyak karyawan yang nggak ada di jalan untuk beli barang mereka gitu. Ya. Akhirnya mereka dapat dari mana? Itu kenapa viral, banyak sekali aktivitas viral yang muncul di medsos, di mana orang susah kemudian dibantu sama orang lain. Itulah yang sebenarnya dalam teori ekonomi syariah ada sektor ketiga selain sektor publik dan private, yaitu sektor sosial. Ya, maka muncullah sektor sosial dengan instrumen-instrumen zakatnya, infak, sedekah, hadiah, hibah, wakaf, dan semua itu baik yang sifatnya wajib maupun yang sukarela. Itu dalam rangka pertama kali semua itu kan dominan diperuntukkan untuk mereka yang membutuhkan. Dan itu genuine konsep ekonomi syariah. Genuine. Filantropi bukan cuma sekedar sektor sisipan. Dia bukan cuma sekedar CSR yang sebenarnya juga CSR hidup cuma jadi advertising untuk mereka yang kasih CSR gitu. Iya. Sementara ini konsepnya genuine karena kita sadar bahwa harta dari seseorang itu ada milik orang lain yang harus diberikan. Kan konsep zakat seperti itu ya. Dan bahasanya harus ya. Mandatory ya. Harus. Kalau saya mengkaji terus hal yang banyak sekali ini muncul pesona-pesona baru pada Islam ya, untuk melihat ekonomi seperti apa gitu. Cantik sekali dia melihat gitu ya. Jadi ketika sektor ketiga ini muncul, Anda jangan cuma lihat zakat, infak, sedekah yang mengalir lewat lembaga seperti dompet du'afa, rumah zakat, PKPU dan lain sebagainya, atau ACT gitu. Nggak lihat yang dari situ dulu. Hitung berapa uang yang mengalir untuk membantu sanak famili, keluarga, orang tua, kakak kandung, kakak ipar, adik kandung, adik ipar, tetangga, dan lain sebagainya. Dimana kalau akumulasinya itu sangat besar untuk membantu itu. Belum lagi kepedulian yang muncul lewat lembaga-lembaga formal, lembaga sosial formal ya.
Yang tadi saya sebut dompet duafa, ACT dan lain sebagainya. Dan saya tahu dari teman-teman yang ada di sana katanya memang berlipat kali meningkat ketika masa pandemi. Dan itulah yang kemudian sebenarnya menyuntikkan darah baru buat konsumsi. Darah baru buat masyarakat yang terdampak, yang jadi pengangguran baru, miskin baru. Dan bahkan saya memaklumi buat teman-teman yang ada sebagai aktivitas wakaf coba dinaikkan karena apa? Dia punya fungsi untuk meningkatkan investasi. Karena wakaf sendiri kan sebenarnya social investment ya. Yes. Dia investasi sosial di mana muncul satu proyek komersil tapi tidak dimotivasi oleh expected return. Ya. Tidak dipengaruhi oleh ekspektasi keuntungan pada masa depan. Dia betul-betul dimotivasi oleh mau memberikan manfaat buat orang lain. Coba bayangin itu, indah sekali itu, ada ekonomi yang sangat preferensinya dan aktivitasnya itu muncul karena keimanan. Itu kalau dalam matematika, wakaf itu atau investasi sosial itu sama dengan dari fungsi harta dan iman. Oh, ngeri amat itu. Ada rumus iman. Artinya dalam bahasa teori ekonomi syariah, dalam ekonomi syariah itu ada satu paradigma bahwa aktivitas ekonomi akan meningkat, volumenya akan juga meningkat apabila keimanan masif dari masyarakat itu dinaikkan. Dan kita punya modal itu. Karena tahun ini Indonesia dinobatkan lagi sebagai negara paling dermawan di dunia. Wow. Ya. Karena kebanyakan orang muslim ya di Indonesia gitu. Boleh jadi itu karena ada kan kepedulian nggak mungkin datang dengan sendirinya. Ya. Kan dia harus juga dimotivasi. Motivasi yang paling relevan adalah agama. Dan di Islam kita tahu panduannya kan khairun nas anfa'uhum linnas, manusia yang terbaik di antara manusia dan manusia yang paling bermanfaat buat manusia lain. Dan harta adalah instrumen yang paling efektif untuk menjadi bermanfaat. Jadi Kang Ali ingin menawarkan ada solusi dalam ekonomi syariah, adanya pilar ketiga ya. Yes. Selain government and private, Ya. ada sektor sosial. Betul. Apa istilahnya? Sosial Islamik gitu. Social sector. Social sector. Pak Alfi, tadi Kang Ali sudah menjelaskan ada solusi 3 lagi ya? dari ekonomi syariah tiga sektor. Saya ingin mendapatkan pendalaman dari Pak Alfi. Apakah masih ada solusi lain di ekonomi syariah atau mungkin ada penjelasan lebih lanjut dari yang disampaikan oleh Kang Ali? Oke. Silakan Pak Alfi. Oke, baik. Bicara ekonomi syariah, secara fungsi CGI ya, Consumption Investment Governance, ekspor segala macam kan udah clear itu ya. Saya mau menajamkan lagi dalam tataran implementasi dan kemudian apa yang betul-betul bisa dilakukan oleh ekonomi syariah. Gitu ya. Banyak teori tentang ekonomi syariah lah ya. Mazhab-mazhabnya juga ada nanti banyak. Ada yang mazhab itu unpen nggak ada, gue maunya kayak gini. Ada yang sudah ada segala macam. Ada juga yang kritis. Gitu. Tapi sederhananya begini. Sederhananya sebenarnya kalau dalam petik tadi ya, masalah pemerintah kalau kebijakannya bisa dirubah, oke. Sekarang kan kita hadir dalam dunia nyata, udah itu kebijakannya, kita bisa apa? Dan begitu. Kita cuma rakyat ya. Nah, kita cuma rakyat, kita bisa apa? Kita usul-usul juga belum tentu berubah. Udahlah telan aja, itu kebijakan yang ada, lu bisa apa? Ya. Ekonomi syariah bisa apa? Gitu kan? Jadi kita tidak terlalu melangit lah. Ini yang ada kayak gini, lu bisa apa? Kurang lebih gitu. Nah, menurut saya ketika bicara ini simplifikasi yang bisa jadi bisa berbeda pendapat ya. Ada 3 kata kunci. 3 lagi nih. Mohon maaf ya, 3 lagi. Gampangnya ngomong ekonomi syariah nih dalam tataran implementasi dan juga bisa kita kaitkan dengan pandemi ini 3 hal. Pertama adalah ekonomi syariah itu yang sering kita dengar tidak ada riba di sana. Walaupun tidak sekedar riba, ada turunan-turunannya. Ya. Ini kita dengar di masyarakat nih. Yang kedua, ekonomi syariah itu mendorong zakat dan segala macam. Tadi disebut sosial, zakat, infak, sedekah segala macam. Ada yang kadang-kadang terlupa yang ketiga, nomor 1, 2 mah udah apa luar kepala lah ya. Yang ketiga ini, ekonomi syariah itu mendorong yang halal. Oke. Ini 3 variabel ini yang kita harus melihat dalam konteks supply side, kita harus bangun yang benar. Sehingga nanti bisa menggerakkan demand-nya. Demand sudah dibantu pemerintah nih dengan segala macam kebijakan. Supply-nya gimana?
sehingga warna ekonomi syariah clear. Dan itu sebenarnya ini ada kaitannya dengan sejarah, bukan sejarah ya, kronologis bagaimana kemudian kita membangun ekonomi syariah di Indonesia. Kalau kita lihat ya, yang eksplisit ada 7 undang-undang di Indonesia. Awal-awal banget ada Undang-Undang Wakaf 2004. 7 undang-undang terkait ekonomi syariah. Ekonomi syariah yang eksplisit ya, eksplisit. Ya. Yang nggak eksplisit banyak sisipan-sisipan di pasal-pasal. Ini di judul nih. Ini perjuangan udah luar biasa. Pertama Wakaf 2004. Yang kedua, tolong diluruskan kalau saya lupa ya. Saya ingat 7 pokoknya. Yang awal itu zakat tahun 99 Ya. kan, tapi kemudian diamandemen. Ada zakat, di amandemen tahun 2011 kalau nggak salah ya zakat ya. Iya. Jadi ada wakaf sama zakat, itu masalah sosial ya, beres. Kemudian di sektor tadi, no riba tadi, ada 2 undang-undang, Ya. perbankan syariah sama SPSN. Ya. Keluar 2008 kalau nggak salah ya. Betul. 2008. Tapi ada juga yang di tengah-tengah. Tambah satu lagi ini keuangan nih, BPKH, pengelolaan keuangan haji. Oke. Spesifik ada undang-undangnya. Tapi ada undang-undang jaminan halal, produk halal ya. Itu tahun-tahun terakhir ini. Plus satu lagi undang-undang peradilan agama, mengurusi ekonomi syariah. Jadi sebenarnya supaya ini continue nih perjuangan ekonomi syariah ini ya, dan memberikan solusi yang konkret karena undang-undangnya ada. Kalau udah level undang-undang berarti kan kita nggak usah debat lah, ngabang riba atau kagak, udah nggak zaman lagi debat itu, sudah jadi undang-undang kok. Udah jadi hukum positif. Udah ya? jadi hukum positif, diakui negara, kesepakatan konsensus bangsa, gitu kan? Nah, jadi solusinya pertama saya ambil dulu mengenai halal, ya, karena undang-undang sudah ada nih. Jadi sebenarnya di tengah COVID ini ada fenomena menarik bahwa orang lebih sadar mengenai higienitas, orang lebih sadar mengenai pentingnya sesuatu yang baik, yang thayyib bahasa kita. Kalau diangkat dikit yang halal itu penting. Jadi sebenarnya kesadaran ini menjadi penting kita bangun, apalagi saya pernah dengar nih, Indonesia itu kurangi I-nya ya. Kita ini nggak banyak mengekspor produk-produk halal, padahal kalau nggak kita cuma jadi pasar doang. Jadi sebenarnya masa pandemi ini bisa kita gunakan membangkitkan ini. Kalau boleh nanti saya ikut tambahkan ini ya. Jadi Pak Alfi ingin menyampaikan bahwa selain sosial tadi, produktivitas harus naik. Gitu. Naik, dan ini bisa menjadi backbone masa depan Indonesia menurut saya ya. Dengan jumlah penduduk yang besar, kalau kita pikir dikit, pandemi ini kan merestart. Semua ekonomi dunia berhenti sejenak. Ketika berhenti, ibarat kita F1 nih, masuk pit stop, kita mesti harus masukin energi yang besar. Energi yang besar dalam konteks ekonomi itu adalah kita bisa membangun halal ini. Oke. Kalau kita bisa membangun halal ini tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, nanti ada demand terhadap halal karena kesadaran meningkat. Cek aja tuh, data pasti terkait makanan misalnya gitu-gitu, itu malah mungkin meningkat tuh. Dan requestnya akan melihat halal ini juga. Di luar sana juga banyak. Indonesia itu saya pernah dengar cuma 3,6% sebagai penyuplai makanan halal di dunia. Cuma 10,sekian% negara oki. Jadi sebenarnya ini prospek yang besar. Halal itu macam-macam ya. Ada makanan, ya kan? Ada pariwisata ramah muslim istilahnya gitu kan? Ya, ya. Ada fashion. Muslim friendly. Fashion nih, buat tadi baca nih. 100 gaya hijab dengan bros. Wow. Bros aja 100 gaya, itu nggak ada di dunia yang lain itu. Atau mungkin kita pernah baca sekian gaya pakai jilbab, nggak ada. Indonesia itu luar biasa. Jadi kalau kita bisa melihat restartnya ekonomi ini, kemudian membuka lagi, nantinya dengan semakin banyak milenial dan insya Allah juga semakin mengerti pentingnya kesehatan, pentingnya yang halal, ini pasar yang luar biasa. Jadi Pak Alfi ingin menyampaikan bahwa beberapa konsep ekonomi syariah tadi itu sudah tersistem di Indonesia ini. Sudah jadi undang-undang. Sudah jadi undang-undang, tinggal kita bagaimana kemudian melihat situasi pandemi ini menjadi sebuah peluang yang bisa dimanfaatkan, bukan sebagai sekedar masalah. Dan halal ini luar biasa ya. Halal ini turunannya panjang, value chain-nya panjang. Dan ini bisa menjadi ya kalau dalam bahasa pemerintah ini kontributor utama perekonomian Indonesia. 2045, 50 tahun Indonesia, 100 tahun Indonesia merdeka, insya Allah. Dan market menunggu ya. Market dalam negeri menunggu, kalau kita bisa mengendalikan kebijakan ekspor impornya, keluar juga kita luar biasa. Cakep Alfi. Satu, jadi masalah halal, ini kan, ya ini berterima umum lah, kita nggak ngomong syariah, ya. ini memang dibutuhkan itu, orang pasti ngelihat ada halalnya nggak? Oke. Satu hal.
Yang kedua, yang ingin saya sampaikan, saya tidak mau ngomong keuangan syariah dalam konteks segala macam ya. Tapi yang penting dari no riba bagi saya adalah ada underlying transaction. Itulah pentingnya ekonomi syariah. Maksudnya sektor real. Sektor real. Jadi keuangan syariah bedanya dengan konven itu, selain masalah prinsip syariah segala macam-macam, dia cari iwat, dia cari underlying transaction. Jadi kalau kita bisa mengembangkan ekonomi syariah dengan akad yang segala macam akad itu, murabah, mudharabah, musyarakah segala macam, itu sebenarnya ujungnya adalah mencari underlying transaction. Tidak uang ketemu uang. Kalau konsep yang kadang-kadang di debat di luar kan ini akadnya apa, bingungin bla bla. Udahlah kita nggak usah ngomong akad dah. Tapi ekonomi syariah itu sebenarnya substansinya adalah bagaimana sebuah transaksi keuangan ketemu dengan transaksi sektorial. Ini sebenarnya jarang dikupas ya ini. barang atau jasa gitu ya. Barang atau jasa. Atau kalau toh nggak ketemu barang jasa, dia perusahaannya underlying-nya apa, menit baliknya berapa. Ya. Ini harusnya diungkap. Ini akan memberikan stabilitas sebenarnya. Jadi selain produktivitas naik, stabilitas naik. Dan kalau bisa di-frame seperti itu, bahwa keuangan syariah ini, di luar masalah akad-akadnya ya, akad-akad oke lah, kita satu hal. Tapi kemudian secara ekonomi dampaknya apa sih? Kalau ini bisa didorong, ini oke. Nah yang terakhir, saya setuju. Ini penting ini. Penting. RFS, contoh nyata. Mana ada owner resto bagi-bagi di pinggir jalan. Gaya artis Korea kan gitu, saya baca di IG-nya itu. Rambutnya dicat itu ya. Rambutnya dicat segala macam. Rambutnya putih tapi kulitnya agak-agak hitam gitu ya. Itu the power of giving. Iya, Bukan hitam, eksotik. Eksotis. Jadi yang disebut Kang Ali tadi benar. Jadi satu masalah halal industrinya, yang kedua masalah keuangan syariah tapi kita potret dalam konteks dia menghubungkan sektor real dan sektor keuangan. Yang ketiga adalah social financing. Ini khas ekonomi syariah yang mungkin nggak ada di tempat lain. Kalau toh betul kita punya alat memantau itu semua, wah ini luar biasa. Zakat, infak, sedekah ini segala macam. Dan yang membuat Indonesia nomor 1 tadi, itu bukan karena masalah Islamnya, dicek tuh. Ada yang itu 114 negara. Disurvei pakai Gallup. Ya. Itu disurvei, ada negara yang konon backgroundnya musuhnya besar, nomor 2 setelah Indonesia, kalau nggak nomor 3 itu ya. Itu peringkatnya 100-an bro. Oke. Ada yang negara juga 100-an. Jadi tidak sekedar masalah Islam ini. Jadi ada local wisdom ya. Memang orang Indonesia ini dermawan. Dari zaman dulu. Parameternya 3 itu. Satu adalah membantu orang asing yang dia tidak kenal. Yang kedua mau ngeluarin duit. Yang ketiga adalah mau terlibat kegiatan sosial. Lembaga sosial. Parameternya 3. Dengan 3 parameter itu Indonesia nomor 1. Artinya apa? Kalau kemudian ini bisa didorong, itu saling bantunya jadi selesai. Oke. Kelar. Menarik. Pak Alfi. Solusi ekonomi syariah. Closing statement. Atau mungkin Kang Pak Alfi langsung closing statement. Closing statement. Setelah itu ditutup oleh Kang Ali. Oke. Jadi kita pandemi ini dalam konteks ekonomi syariah bisa apa? Ekonomi syariah bisa 3 hal tadi itu. Yang baru saya detail. Satu adalah ekonomi syariah bisa mendorong usaha yang kemudian berbasiskan halal karena tren pandemi ini ada ibrohnya, ada hikmahnya, yaitu orang semakin sadar pentingnya sesuatu yang higienis, pentingnya sesuatu yang bersih, pentingnya sesuatu yang halal. Jadi ini momentum untuk kemudian ekonomi syariah ada dan itu ada landasan hukumnya positif. Oke. Satu. Yang kedua, solusi ekonomi syariah adalah dorong keuangan syariah, bukan masalah sekedar ini akadnya apa segala macam, karena ekonomi syariah itu sesungguhnya adalah menghubungkan apa yang ada di sektor real tadi, industri tadi dengan sektor keuangan. Baik. Karena orang juga pasti punya kelebihan dana, dia perlu salurin. Nah, yang ketiga adalah ekonomi syariah memberikan solusi dengan social finance. Dengan kemampuan memberi dan Indonesia punya potensi besar, terbukti berapa kali nomor 1 karena kedermawanannya itu. Menarik Itu jadi Pak Alfi. solusi. 3 tadi ya. 3. Coba kita dengar closing statement dari Kang Ali Sakti. Ya, makasih Kang Iman. Jadi menggenapkan saja ya bahwa keberadaan sektor sosial dari ekonomi syariah itu betul-betul genuine ya. Karena dia menempatkan masyarakat duafa yang biasanya menjadi masyarakat terdampak dari banyak bentuk krisis itu kemudian dengan alamiah langsung tertangani. Dia nggak butuh diskresi baru sektor itu ada. Sektor itu langsung menetralisir krisis, dampak dari krisis karena dia langsung ditangkap ketika krisis ada, pengangguran baru, orang miskin baru itu langsung tertangkap sama sektor sosial ini karena memang sektor ini ada diwajibkan karena salah satu instrumennya kan zakat.
Itu yang pertama. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, Indonesia punya modal yang besar untuk melakukan itu karena apa? Tingkat kedermawanan yang tinggi dari masyarakat, dan itu juga mencerminkan ikatan sosial masyarakat Indonesia itu di atas rata-rata gitu kan. Dan ini jarang sekali dibahas. Social bonding atau social capital dari Indonesia itu sangat berharga, bukan cuma sumber daya alam, tapi manusianya itu begitu bersahaja gitu, begitu peduli dengan orang lain. Dan tetap saya mengatakan bahwa dalam Islam dia punya motivasi yang sangat besar untuk memunculkan itu gitu. Nah yang kedua, karena kita mau melihatkan, mau menjawab ekonomi syariah itu bisa apa, tentu saja jawabannya dibatasi dulu menjawab krisis ini kan ya. Dalam jangka pendek kita punya sistem di mana sistem itu mengedepankan kepedulian, bahkan sampai orang berbisnis saja bentuk bisnisnya itu sudah mencerminkan kepedulian, yaitu bagi hasil. Bukan riba loh. Kalau riba itu saya menyerahkan uang saya kepada Anda dalam bentuk kredit, maka saya nggak ada resiko, Anda lah yang kena resiko. Saya mentransfer resiko saya kepada Anda, dan itu berarti nggak ada kepedulian sama sekali. Nanti jatuh tempo, Anda mau rugi mau untung mau buntung, Anda harus bayar ke saya. Bodoh amat. Bodoh amat itu kan. Sementara bisnis dalam syariah bagi hasil. Kalau Anda untung kita bagi, kalau rugi kita tanggung sama-sama. Kan itu kepedulian, dan konsep seperti itu dalam kondisi krisis seperti ini itu pasti akan melegakan gitu. Oh, menarik. Sangat. Ternyata konsep riba juga ujungnya kepedulian ya. Yes. Bahwa substansi dari Islam kan bukankah kepedulian? Menarik. Untuk menuju keselamatan gitu kan. Kita biar sama-sama selamat nih. Nanti bukan cuma di dunia tapi nanti akhirat kita sama-sama bahagia gitu. Nah, yang terakhir, konsep yang tadi sebenarnya disampaikan Mas Alfi, ada konsep halalan thayyibah loh. Bahwa kita akhirnya care nih bahwa bencana itu datang bukan cuma karena bencana krisis ekonomi, karena krisis keuangan mungkin atau krisis di sektor fiskal, tapi krisis itu bisa ada karena juga ada bencana alam. Ada kuman, ada virus dan lain sebagainya, boleh jadi karena ada ketidakseimbangan pada alam, dia tercipta seperti itu. Bahkan ada teori katanya kutub utara atau kutub selatan mulai cair, dan di dalamnya ada virus-virus yang dulu membeku pada masa lampau, dan boleh jadi ketika mencair dia menyebar. Oh, sampai ke situ teorinya ya? Sampai ada seperti itu teorinya, dan bahkan ada yang bilang di satu daerah mulai terkena jangkit bakteri yang selama ini tidak pernah diketahui. Nah, berarti kita care dong dengan climate change dan lain sebagainya. Oke. Dan ekonomi syariah itu sejak awal meminta untuk melakukan produksi, konsumsi, aktivitas yang berkaitan dengan penciptaan barang dan jasa itu dalam konsep halal dan thayyibah. Halal dan thayyibah itu representasinya, impactnya adalah menjaga keharmonisan alam semesta atau lingkungan alam dan menjaga keharmonisan sosial antar manusia. Wah, menarik ya. Bukankah kita diminta untuk jangan biayai sektor yang merugikan orang lain, misalkan ya, minuman keras, supaya nggak ada muncul konflik di antara manusia ketika orang mengkonsumsi itu gitu. Jadi akhirnya adalah keharmonisan semuanya gitu. Nah, konteks ini sangat relevan sekali. Jadi kalau mau menjawab nih Mas Alfi, krisis ini bukan memunculkan kesempatan, tapi sudah ada kesempatan untuk muncul ekonomi syariah untuk menjawab banyak masalah gitu. Jadi sebetulnya ekonomi syariah sudah bisa banyak hal ya, sudah bisa memberikan banyak hal. Yes. Menarik. Kang Ali, Pak Alfi sudah menjelaskan 3 solusi ekonomi syariah dalam pandemi ini. 1, pelarangan riba. Yang kedua, konsep halal tadi, dan yang ketiga adalah bangkitkan solidarity fund tadi ya, social fund atau zakat infak sedekah. Dan semua ini kalau diperas satu, katanya kepedulian. Itu Pak Alfi ya? Iya. Jadi saatnya kita bangkitkan kepedulian, dan kita punya modal orang Indonesia dan modal orang Islam. Orang Islam Indonesia akan mengedepankan kepedulian dalam menghadapi pandemi ini. Bahkan dalam satu ayat Quran, kepedulian ini jadi wajib. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah, perintahnya diambil. Ambillah dari harta mereka sedekah
yang dapat mensucikan dan membersihkan mereka. Bisa jadi bersihnya dari pandemi ini, bisa jadi bersihnya dari dosa. Dan solusi itu sudah jelas dalam Al-Quran dan sudah dijabarkan oleh para intelektual muda ini sebagai pakar Kafosei dan sebagai penasihat Kafosei. Terima kasih Pak Alfi dan Kang Ali atas sama-sama. inspirasinya, pencerdasannya malam hari ini. Satu Pak Iman. Silakan. Jadikan musibah ini untuk muhasabah, mengambil hikmah menuju falah, kemenangan. Serem amat bahasanya itu. Jadikan musibah ini sebagai muhasabah menuju mencari hikmah, Mencari menuju hikmah, falah, menuju kemenangan falah. dunia akhirat. wah, ngeri banget nih bahasanya nih. Kayak Ustadz aja ngomongnya nih ya. Memang ekonomi syariah memang menarik. Kita mendalami ilmu pengetahuan ekonomi tapi juga membuka kembali hasanah-hasanah keislaman. Terima kasih teman-teman sekalian, brother dan sister, om dan tante atas perhatiannya. Terima kasih. Tetaplah menginspirasi, tetaplah mencerdaskan dan mencerahkan umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.